Pagi-pagi bangunin langsung. Sama alarm ini yang berisik banget dibangunin. Nah, saatnya pergi bekerja. Aduh, semoga hari ini ya nggak bakal bertemu lagi dengan orang itu. Semoga aja aku nggak ketemu lagi karena aku benci banget dengan orang tersebut. Ya, oke, aku harus langsung mandi dan langsung gas untuk pergi. Ya, silakan masuk. Lagi dan lagi kamu aja terus-terusan ya yang datang ke klinik saya. Memangnya rumah sakit lain gak ada apa ya perawat seperti saya ini yang bisa menghilangkan semua keluh kesah kamu terhadap penyakit-penyakit yang membandel itu. Emang sih kayaknya cuma saya doang ya. Tapi kayaknya kamu terlalu berlebihan sih karena dari sekian banyaknya rumah sakit masih banyak lagi fasilitas yang lebih bagus dan lebih terkontrol daripada di rumah sakit saya ini. Tapi ya saya sih suka-suka aja ya kalau Anda datang sini. Tapi itu kalau tiap hari penyakitnya beda-beda. Kalau yang ini, Anda ini penyakitnya tiap seharian kesini sama aja. Gak ada sama sekali sifat untuk dengerin saya. Gak ada. Jujur ya, saya itu udah bosan dengerin kamu. Kamu itu pasien yang seumur saya kerja nih ya, paling gak bisa diatur. Ya udah, intinya di sini saya nggak berniat buat ngusir. Tapi selebihnya kalau ada keluhan yang aneh-aneh tapi tetap sama kayak gini, mendingan coba kontrol di rumah sakit lain aja. Karena di rumah sakit lain itu perawatnya pada beda-beda dan ya saya juga nggak sudi sih ketemu kamu juga untuk kedepannya. Karena saya sebenarnya senang kalau banyak pasien kayak gini karena menunjukkan gaji saya juga. Tapi kalau gejalanya dan keluhannya sama, saya benci. Apalagi kalau orang itu nggak mau dengerin nasihat saya. Ya udah, sekarang apa yang Anda harus pikirkan? Anda harus pergi aja mendingan. Ya udah, kalau emang saya mau tangani, emang kalau Anda pengen saya tanganin Anda itu ya udah. Tapi selebihnya pikirkan juga mental saya dalam mencoba untuk mengurus Anda di sini ya. Anda kira jadi saya itu gampang? Emang terkesannya gampang sih. Emang gaji saya juga banyak. Tapi ya gak semuanya pekerjaan yang gajinya banyak itu kerjaannya juga enak. Malah kerjaan saya itu lebih berat tau daripada kamu yang cuman disuruh minum obat dan hilangin kebiasaan-kebiasaan buruk kamu itu. Itu jauh lebih ringan daripada kerjaan saya. Baiklah, kalau emang kamu masih melawan, masih ngotot banget pengen diobatin, pengen kasih resep obat, pengen dikasih perawatan itu, sebenarnya saya males banget jujur aja. Tapi ya udahlah, terpaksa. Ini tapi terakhir kali lo ya. Nah, ini resep obat yang kamu butuhin. Saya sengaja nggak periksa kamu karena saya juga udah tahu keluhan kamu ini.
Jadi udah gak berguna lagi rasa hati ini buat memeriksa ya keadaan pasien seperti kamu ini. Udah bosen ya. Udah cukup sampai sini aja main drama-dramanya. Ini resepnya. Bawa ke apotik, langsung dicari aja obat yang sesuai sama resep ini ya. Oke, jadi setelah itu saya masih baik ini ke kamu. Jadi saya nggak bakal ngasih kamu biaya buat clean kali ini, nggak bakal ya, karena udah keseringan kayak gini terus. Saya juga pentingin keadaan ekonomi kamu yang tidak selamanya bakal berhasil. Mohon maaf sebelumnya ya, tapi ya saya tahu itu. Literally saya tahu itu dan saya udah nggak peduliin kamu lagi ya. Intinya selebihnya kalau kamu sakit lah, kalau kamu mengidap penyakit yang sama dan cara ngobatinnya juga sama, dan ya kamu harus mencari tahunya sendiri. Oke, udah cukup pemberitahuan dari saya ya. Sekian dan terima kasih. Baik, masih ada selanjutnya? Silahkan masuk. Oke, kita coba tanganin lagi ya. Ini penyakitnya oke. Ini kalau nggak salah saya udah bisa sembuhkan. Oke, jadi caranya itu begini. Cara menghindarinya begini dan yang lain sebagainya caranya begini ya. Baru pulang kerja. Capek banget. Semoga di jalan nasib aku gak sial lagi. Semoga aku gak bertemu lagi dengan orang pasien yang sama setiap hari ke klinik datang itu dengan penyakit yang sama tanpa ada bedanya. Itu semoga aku gak ketemu sama dia. Karena kalau aku ketemu sama dia, pasti ada aja caranya dia buat dapetin resep lah, buat coba kontrol lah itu. Aku paling males lah. Kamu kenapa dari tadi ikutin saya? Kenapa? Jawab sebelum saya laporin kamu ke polisi. Saya nggak bakal nerima permintaan maaf Anda yang sangat kelihatan banget cuma dibuat-buat itu. Dan saya tidak akan menerima maaf Anda sebagai tanda Anda itu meminta maaf karena Anda sudah repotkan saya. Itu saya tidak peduli. Yang penting sekarang fokus saja dengan kehidupan Anda sendiri, tidak usah pedulikan kehidupan saya lagi ya. Lagi dan lagi, masih nggak bosen ya kamu? Masih nggak bosen? Iya, masih nggak bosen kayak gini terus setiap hari ke saya? Nggak bosen? Perlu saya kasih tahu pakai cara apa lagi, ha? Ya saya bukan yang nggak suka ya nanganin pasien kayak gini, tapi saya jujur aja nggak suka kalau lihat orang yang selalu aja nggak mau dinasihatin sama saya. Ya udah, gini deh. Kalau emang kamu butuh ruangan khusus buat kita bisa bicara, daripada tempat kayak gini malu-maluin diri sendiri dan saya juga menghancurkan nama baik kita berdua, lebih baik kita bicara tempat khusus aja besok ya. Ini biarkan saya pulang dan saya bakal utus diri saya untuk pergi ke alam mimpi dulu, baru habis itu setelah habis bangun langsung kita pergi ke tempat yang saya anjurkan itu. Nomor telepon kamu udah ada kan sama saya, jadi saya udah nggak butuh nomor telepon itu lagi. Dan ya udah, tunggu aja besok hari. Saya mau tidur ya hari ini karena kebukan udah malam juga kan, jadi ya emang udah waktunya tidur. Mau juga tidur. Saya nggak peduli sebenarnya sama sikap kamu ini ya, tapi saya mentingin diri saya sendiri. Kalau saya sampai sakit juga karena ngurusin pasien kayak kamu yang keluh kesahnya banyak, tapi kita dinasihatin tuh nggak pernah mau nurut, ya udah biarin. Iya.
Kira pulang juga itu anak. Pulang juga dia ke rumah. Astaga. Udah pagi. Gila jamnya. Cepet amat. Perasaan kayak baru beberapa menit gitu tidurnya. Tapi udah ada aja nih jam menunjukkan pukul jam 7 pagi. Halo ya. Iya, saya tahu. Saya nggak bakal lupa sama janji saya. Saya bakal tepatin itu. Tapi nanti ya. Saya belum ada ngapa-ngapain masalah ini. Ya, sengaja saya batalkan tuh kerjaan saya khusus buat ngomong sama Anda doang. Ya iyalah. Kalau enggak, nanti kan nggak jelas gitu ya. Mohon maaf, tapi nanti kan kalau saya nggak ikut nanti kamu jelek-jelekan nama baik saya lagi. Jadi ya udah, saya terpaksa aja ikutin permainan aneh kamu. Bentar ya. Saya tutup teleponnya. Saya ini mau mandi, ini mau bersih-bersih dulu bentar. Baru itu saya bakal datang. Oh ya BTW untuk lokasi tempat janjian buat ketemuan udah di Sherlock ya, di WA kan. Udah saya Sherlock. Oke, udah. Jangan lupa, udah jam 9 harus udah stay di situ ya. Saya mau langsung bersih. Oke? Oke. Yuk. Saatnya mandi dulu. Ada akhirnya udah tiba di jalanan. Itu dia tuh anak. Udah nunggu juga. Ternyata beneran berani dia nunggu. Gue kira dia cuman gak berani. Saatnya ikut dia. Halo, jadi gimana? Ingat gak sama orang ini yang mau kamu ajak temuan? Yang kamu udah ngajakin telepon tadi itu, Ingat gak? Udahlah, gak usah kayak gitu. Gak usah pura-pura gak percaya, gak usah sok bilang kayak ini kok ada beneran datang, ini kok gimana. Gak usah mikirin itu ya. Oke, sekarang langsung aja ke topik inti ya. Soalnya saya nggak mau aja banyak ngomong gitu. Kalau sama orang kayak Anda terlebihnya lagi. Ya udah, langsung aja gitu. Benerin pembicaraan kita. Menuju ke topik soal kesehatan dan sakit penyakit yang sama setiap hari ini lagi. Ya, kenapa kalau mungkin kamu heran kenapa saya selalu ngungkit itu ya? Karena emang itu kesalahan kamu ya. Ya udah nggak usah sok tegang kayak gitu. Oke. Ya kita slow motion aja suaranya slow motion ya. Biar nggak ada yang saling tegang, nggak ada yang gemeteran, nggak ada yang segala macem lah pokoknya. Biar kita tuh santai aja, biar lebih chill aja gitu kan. Jadi bicaranya pelan-pelan aja, nggak usah kayak yang sampai ini pembicaraannya menegangkan. Wah, gak usah sampai kamu mikir kayak gitu sih, wah keterlaluan sih. Masalahnya kan itu bukan pembicaraan yang emang kayak gimana banget. Santai aja, gak usah terlalu dipikirin juga kalau emang saya ngomong. Emang terkadang saya tuh omongannya rada suka gimana gitu. Mungkin di rumah sakit tuh emang saya bicaranya agak tegas gitu, tapi saya usahain di sini karena ini tempatnya agak rame kan. Bicaranya soft spoken aja, oke? Biar nggak ada yang dirugikan di sini, oke? Oke, let's go, kita bicara. BTW, tadi saya udah pesanin kamu minuman ya, biar kita lebih enak lagi bicaranya dan biar lebih santuy lagi. Oke, langsung aja kita bicara. Jadi kamu ini ya,
Saya udah capek lihat kamu sebenarnya. Karena apa? Setiap saya kasih kamu perintah buat minum obat ini setiap hari dengan rutin di jam 9 pagi, tapi kamu nggak mau nurutin itu. Coba nih, ini kan jam 9, udah sempat belum minum obat ya? Tuh kan belum. Aduh, capek dah. Tapi udah nggak apa. Ya udah, ini mumpung belum jam setengah 10, udah minum sekarang. Cepet. Nggak bawa obat. Ya udah, fine. Ketau lagi saya lancar ngomongnya. Udah suka-suka lu aja udah. Maksudnya suka-suka Anda aja lah, udah terserah. Mau diminum kah, mau enggak kah obatnya, biar aja udah. Pasrah aja sih. Sebel banget. Oke lah. Kalau gitu langsung aja ya, saya maafin aja lah untuk kali ini. Enggak bakal saya maafin. Enggak. Saya kan udah bilang kan kemarin pas di klinik, saya bakal maafin kamu cuma 1 kali. Oke. Udah nggak ada lagi ya permintaan maaf tersebut. Oke. Udah nggak ada. Langsung aja kita mulai ke topik awal kita, yang dimana menyangkut tentang permasalahan kenapa kamu tidak ingin menuruti permintaan saya. Kenapa? Kenapa? Apa salahnya sih menuruti permintaan saya aja? Minum obat itu gak saya suruh Anda sampai mengangkat besi seberat 500 kg tuh sampai berat batu, enggak ya. Cuman disuruh minum obat. Tinggal buka bungkusnya, sobek kertasnya, minum, habis itu udah dibuang kertasnya ke tong sampah. Lah kamu malah seperti ini. Malah kamu gak melakukan apa langkah-langkah dan algoritma yang bagus sebenarnya buat minum obat. Kamu gak ngelakuin itu. Bahkan baru aja kemarin kita ketemu, tapi kamu udah sampai ngelanggar janji saya di awal-awal kita selesai ketemu. Gimana enggak sama terus penyakitnya? Kamu aja gak pernah mau ngikutin nasihat saya. Kontrol aja setiap hari masih bolong-bolong kayak gini. Ya, saya tadi bukannya mau gak nerima kontrol kamu, tapi terlalu ibaratnya tuh kayak terlalu udah lama disuruh kontrol, tapi baru sekarang di kontrolnya itu kayak jadi males gitu. Jadi kayak pengen nolak aja. Lagian juga saya lagi bad mood aja sih emang. Ya maksudnya bad mood sama kamu. Ya ampun gak panjang banget sih beneran. Ya mohon maaf lah kalau suara saya emang pembicaraan saya emang rada-rada belak-belakan kayak gini, karena emang agak jengkel aja gitu sama kamu. Tapi selagi kita ada di sini kan, jadi ya mohon maaf lah kalau emang saya ada ngomong yang kayak tadi. Tapi jujur aja, kalau ngomong sama Anda ini itu harus pakai bahasa apa ya? Saya pertanyakan. Karena pakai bahasa manusia kayaknya itu udah gak mempan lagi gitu loh. Karena hampir setiap hari Anda minum obat tuh bolong-bolong. Ya gak jelas tuh minum obatnya. Sesuka-suka Anda aja, padahal obat itu harusnya minum rutin, gak pakai suka-suka Anda sendiri. Tergantung jam yang ditentukan sama pemberi obat gitu. Aduh udahlah, gak usah sok-sok kayak gitu jawabnya. Saya mah tahu emang kamu tuh kayak gitu loh. Enggak, terima aja permintaan maaf ya daripada nggak ada sama sekali. Ya nggak sih? Ya udah, saya izinkan buat kontrol ya. Tapi inget, penyakit kamu ini tuh astaga, bener-bener ngebebanin semua orang, tau gak sih? Itu keluarga kamu semua sampai pernah ngelaporin kamu loh ke saya diam-diam. Ada yang pernah telepon saya lah lewat HP kamu, ada yang langsung datang ke rumah sakit saya lah, bahkan ada yang sampai ngomelin saya bahkan gara-gara
ngobatin kamunya nggak sembuh-sembuh, padahal kamu yang nggak pernah jaga pola makan, pola tidur, itu nggak pernah jadi jaga. Jadi kayak serba salah rasanya mau ngobatin kamu ini. Percuma juga diobatin tapi nggak bisa gitu teliti menjaga harga diri kamu tuh biar nggak datang lagi ke sini. Menurut saya gak berat kok, cuman sekedar saya digituin. Tapi kalau keseringan gimana ya? Menurut kamu aja nih, kalau keseringan digituin gimana? Sakit hati kan? Marah kan? Ya itu yang saya alamin. Saya gak peduli sebenarnya. Kalau kamu selalu minta saya buat maafin kamu, sebenarnya saya maafin. Tapi permintaan maaf kamu itu gak mewakili seluruh anggota keluarga kamu. Oke, jadinya sekarang mau gimana kita? Udah. Saya akan mengakhiri pembicaraan sekarang. Dan saya udah gak ngerti lagi sama kamu ini ya. Saya udah marah banget dan dendam banget sama kedua orang tua kamu itu karena udah marahin kamu ya. Karena udah marah-marah saya tuh ya. Dan asal kamu tahu, orang tua kamu itu juga selalu aja udah ngelarang kamu ngelakuin hal yang mengundang penyakit kamu kembali, tapi kamu masih aja enggak teliti buat dengerin dan pada akhirnya gak ada ngelakuin apa yang disuruh sama orang tua kamu. Maka dari itu ya, daripada kamu merepotkan saya dengan kedua orang tua kamu, mendingan sekarang nih, ini cek ya, ceknya ini udah berisi dengan uang 1 triliun. Jadi udah gak perlu basa-basi lagi, sekarang pergi cari rumah sakit yang paling ternama, yang paling bagus di luar negeri sana. Dan yang dokternya itu bisa menerima, bisa paling sabar, pokoknya cari. Karena saya udah gak kuat lagi. Ya, cari aja. Ini uangnya saya kasih gratis, gak perlu bersih nih, pokoknya gak ada pajak-pajak, gak ada apa, gak ada bunga harian, itu gak ada. Udah, langsung aja ya. Ini ambil, pakai buat tiket pesawat, buat hotel peninggalan di sana nanti, buat pergi ke luar negeri mana aja, ini cocok banget ya, ini pas banget ya. Ya, udah itu aja. Sampai jumpa di sana ya. Saya mau langsung tutup ini pembicaraan kali ini dan langsung aja kita end semuanya ya, kita bubar. Oke, bye bye. Pulang dulu.